Mari kita bersama-sama memperhatikan Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai dengan 16. Ini adalah terusan dari kitab Keluaran yang kita expose, kita pelajari bersama minggu demi minggu. Saya bacakan Keluaran 13 ayat 1 sampai dengan 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Maka makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi harus dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka harus engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudari, saya akan memulai dengan satu kalimat penting yang kalau kita search di Google banyak muncul ya, dikutip oleh banyak orang, sehingga ini menjadi satu pemahaman yang penting di dalam kekristenan. Theology leads to doxology. Teologi, pemahaman kita tentang Tuhan membawa kita kepada penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudari, apa yang kita ngerti sebagai orang Kristen, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan, apa yang kita dengarkan melalui khotbah, apa yang kita dengarkan melalui ceramah, apa yang menjadi bahan untuk kita merenungkan tiap hari, apapun itu, ketika kita sedang berusaha memahami Tuhan, itulah teologi. Maka ketika kita sedang berusaha memahami Tuhan, mestinya yang muncul di dalam diri kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Karena ketika kita makin ngerti Tuhan, makin mengalami Tuhan, maka di dalam kehidupan kita harusnya muncul ucapan syukur, muncul penyembahan, muncul doksologi. Bapak Ibu Saudari, satu orang yang saya kutipkan saat ini adalah bernama Shai Linne, begitu ya. Dia adalah rapper, tetapi menarik. Dia adalah rapper, begitu ya. Tetapi dia dikenal sebagai
lyricist theologian begitu ya. Jadi dia membangun teologi dengan kalimat-kalimat yang kemudian dia nyanyikan dengan cara rap begitu. Tujuannya tentu supaya teologi ini bisa nyampe ke orang-orang yang memang menikmati lagu secara rap begitu. Ya, tetapi kalimat-kalimat yang dibangunnya itu powerful sehingga orang bisa belajar teologi dari rap yang dia nyanyikan. Salah satu yang terkait dengan tadi saya sebutkan teologi leads to doxology ini banyak ya kutipannya. Dia mengatakan kalau kita mempunyai teologi tanpa doksologi, maka kita mempunyai ortodoksi yang mati. Pemahaman iman yang mati. Tetapi kemudian kalau kita punya doksologi, hidup kita menyembah-nyembah begitu ya. Hidup kita memuji-muji Tuhan. Tetapi tanpa teologi yang benar, maka itu sebetulnya adalah penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudari, coba kita perhatikan, bukankah bagian yang kita baca tadi, kalau dikaitkan dengan khotbah minggu lalu, kalau dikaitkan dengan pemahaman minggu lalu itu kan orang Israel dibawa keluar dari Mesir, mengalami pembebasan dari Tuhan. Tuhan menyatakan diri yang final bagi bangsa Mesir dengan membawa keluar dari bangsa Israel dari Mesir, dan bagi bangsa Israel itu adalah pembebasan yang nyata. Coba kita perhatikan pemahaman bahwa Tuhan sungguh nyata membebaskan, pengalaman bahwa Tuhan sungguh-sungguh membebaskan, kemudian dilanjutnya apa yang terjadi? Yang pertama-tama Tuhan perintahkan adalah ibadah. Tadi kita membaca di bagian-bagian tadi, saya sengaja ya membacakan semua bagian Alkitab yang harus menjadi dasar dari teks firman Tuhan hari ini untuk memberikan sense kepada kita. Kemarin, minggu lalu kita mempelajari Tuhan membebaskan, tetapi langsung tidak tunggu-tunggu. Pada hari ini juga, tadi kalimatnya semacam itu ya. Peringatilah hari ini sebab pada hari ini. Bapak Ibu Saudari, pemahaman kita menuntut kesegeraan untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan. Saya di dalam pembinaan di pemuridan mengatakan hal yang sama begitu ya, semacam ini begitu ya. Kalau waktu kita dengar khotbah, kalau kita mengikuti sebuah ibadah, tetapi keluar dari ibadah itu kita tidak berasa sesuatu, kita mudah-mudahan tidak menyalahkan gerejanya begitu ya. Ya habis kebaktiannya begitu, gerejanya begitu, lagunya begitu, liturgosnya begitu, yang khotbahnya begitu. Tetapi yang pertama-tama sebaiknya harus mencek adalah saya. Apakah approach kita ketika mempersiapkan diri datang beribadah tidak tepat? Apakah kita tidak mempersiapkan sungguh-sungguh dalam waktu datang beribadah kepada kita? Coba perhatikan, teologi yang berusaha dibangun saat ini adalah segera setelah bangsa Israel dibebaskan, Tuhan tidak menyuruh Musa dan bangsa Israel, ayo organisir bangsamu sebagai bangsa. Buatkan tata pemerintahan, buatkan hukum-hukum, organisir kemiliteranmu, karena kau akan segera perang. Tidak melakukan hal itu. Yang pertama-tama adalah ibadah. Yang pertama-tama adalah pemujaan kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan. Ingatlah, ini nanti soalnya dampaknya kepada jangka panjang. Bukan saja hari itu, tetapi nanti tahun demi tahun engkau harus memperingati bagaimana Tuhan membebaskan. Dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan memberikan persembahan sulung. Dari binatang-binatang sulung itu Tuhan perintahkan di ayat kedua dalam nas kita. Nanti Musa jelaskan lebih mendetil dalam ayat 11 sampai dengan 16. Tetapi kemudian yang kedua, perintah langsungnya sudah disampaikan di pasal 12 ayat 14 sampai 20. Tetapi di bagian teks kita ini dijelaskan lagi peringatan roti tidak beragi di ayat 3 sampai dengan ayat 10. Ya. Jadi dengan demikian kita melihat satu struktur di dalam nats kita, ayat 1 dan 2 perintah lisan tentang persembahan yang kuduskan anak sulung, tetapi kemudian ada dua ritual, dua bentuk ibadah yang ingin dijelaskan dan didorong langsung setelah mereka dibebaskan dari Mesir. Yaitu peringatan akan roti tidak beragi, dan kemudian kedua peringatan tentang kesulungan. Nah, kedua-duanya kalau kita perhatikan, jadi ini paralel ya, dan bentuknya kalimatnya kalau kita perhatikan tadi berasa ya, pembacaan kita tuh mirip sekali, cuman beda dua jenis aja.
Satu adalah peringatan tentang roti tidak beragi, yang kedua tentang sulungan. Tapi strukturnya, kalimat-kalimatnya itu hampir mirip sekali. Itu sebabnya diakhiri dengan ini. Dua-dua peringatnya sama-sama adalah dalam rangka memperingati Tuhan sudah membebaskan, Tuhan sudah menebus. Yang kedua, bahkan mereka untuk menguatkan ini peringatan ini sampai harus dibuatkan tanda di tangan, harus dibuatkan tanda di dahi untuk bentuk pengingatan. Ya. Jadi tadi saya sudah memberikan kode-kode begitu ya. Kita nanti akan mempelajari ibadah kita bahkan harus melibatkan panca indera kita. Oke, sekarang kita akan lihat perayaan roti tidak beragi. Pertama, ini dilakukan di hari ke-15 di bulan Abib itu. Jadi kan hari ke-14-nya Paskah, malamnya mereka keluar, besoknya ini harus dimulai segera. Ya, peringatan roti tidak beragi. Dan kemudian kenapa sih tidak beragi? Itu untuk memperingati ketergesaan. Mereka nggak sempat lagi untuk membiarkan adonan berkembang, maka mereka harus membawa bekal dan bekal itu menjadinya tidak beragi. Nah, ketika tahun demi tahun nanti kemudian hari mereka makan itu, mereka ingat ini adalah bentuk ketergesaan. Itu kondisi saat itu mengharuskan kita seperti itu. Dan kita walaupun sekarang tidak harus, tapi kita melakukan dalam rangka mengingat yang lalu itu. Ya, jadi ini adalah simbol, satu bentuk untuk mengingat. Dan kemudian dikatakan nanti kalau sudah sampai ke tanah perjanjian yang berlimpah sumadu itu, lakukan, pelihara kebiasaan ini, ritual ini, ibadah ini tahun demi tahun. Dan kemudian kenapa sih berlangsung 7 hari? 7 hari bagi orang Israel pada umumnya dimengerti sebagai angka sempurna. Kemudian kalau kita membaca tulisan rabi-rabi yang kemudian itu dikatakan 7 hari ini adalah 7 hari masa penyucian atau minggu penyucian. Jadi di 7 hari ini mereka makan roti tidak beragi. Itu adalah kesempatan selama seminggu ingat tentang Tuhan, terus menguduskan diri atau menyucikan diri, belajar menyucikan diri. Itu wujudnya. Dan bagi kita waktu melihat peristiwa itu, ini menandai ya bahwa mereka sekarang sudah benar-benar lepas dari Mesir, mereka sedang menjadi bangsa yang bebas dan sedang menuju ke tanah perjanjian. Dan kemudian kita melihat yang berikutnya lagi, ini ada pembandingan ya. Kalau Paskah kemudian dengan roti tidak beragi itu ada perbedaan. Kalau Paskah mengingat tentang Allah menyelamatkan anak sulung bangsa Israel, menghukum mati anak sulung bangsa Mesir, ya. Sedangkan roti tidak beragi ini lebih menekankan peringatan mereka bebasnya. Kalau yang di Paskah bebas dari mautnya, yang di sini menekankan bebas dari bangsa Israelnya. Ya, jadi ada pembeda juga. Dan kemudian kalau kita perhatikan, ini tuh harus jadi konteks keluarga. Pateo sudah sangat menekankan hal ini ketika di dalam khotbah 2 minggu lalu. Ya, ini lihat selalu konteksnya kalau orang Ibrani itu keluarga. Keluarga menjadi lembaga pendidikan rohani yang terpenting bagi bangsa Israel. Ini dibangun mulai dari zaman Musa. Bahkan kita yakin sebetulnya sebelum-sebelumnya. Dan ini sebenarnya secara natural di berbagai budaya dan bangsa mestinya seperti itu. Terakhir, tadi menandai ya. Mula-mula ini kelihatannya lebih sebagai simbol. Tetapi nanti di kemudian hari kita melihat bahwa apalagi ditekankan ketika menekankan syahadat orang Ibrani ya, orang Yahudi, Shema itu ya, pengakuan bahwa Tuhan itu adalah Esa, tiada yang lain seperti Tuhan itu ya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan kita adalah Tuhan Esa, yang Esa, maka di kalimat itu kemudian diikatkan di tangan dan diikatkan di dahi. Ya, sebagai satu ritual. Jadi tadinya mungkin lebih seperti untuk ngingatin, tapi kemudian mereka mempraktekkan itu secara literal. Oke, sekarang yang kedua, peringatan tentang kesulungan. Yang ini jelas terkait dengan tulah kematian anak sulung Mesir. Ya, anak sulung bangsa Israel dilewati atau diselamatkan. Dan itu sebabnya Tuhan mengklaim, lihat karena aku sudah menyelamatkan bangsa Israel, anak sulungnya, berarti mereka adalah milikku, mereka adalah milik Tuhan. Karena itu kuduskanlah anak sulung. Ini yang punya 2 arti. Yang pertama khusus, yang kedua ini berarti milikku, begitu ya. Itu adalah arti dikuduskannya anak sulung.
Dan bentuknya bagaimana? Semua anak jantan domba, kambing yang dipelihara berarti itu milik Tuhan. Harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nanti ada perbandingannya dengan bilangan 18 dan 17. Binatang yang lain bagaimana? Ya, yang mungkin bukan peliharaan, yang kemudian mungkin lahir daripadanya. Maka dicontohkan kalau ada kasus semacam ini, keledai. Keledai tidak bisa dan tidak boleh dipersembahkan. Bukan bagian dari binatang yang bersih. Kalau begitu bagaimana? Disubstitusi, diganti, ditebus oleh domba. Ya, jadi kita melihat bahwa sebetulnya konsep anak sulung ini dekat kaitannya dengan teologi penebusan. Nah, keledai ini selain tidak bersih, kemudian yang kedua berguna untuk membawa barang-barang, ya, dan mungkin lebih jarang beranak pinaknya, maka tidak usah dipersembahkan, tetapi kemudian diganti dengan domba, sehingga keledainya bisa digunakan sebagai membawa barang. Yang berikutnya, anak-anak bagaimana? Tadi sudah dideklar oleh Tuhan bahwa anak-anak itu adalah milik Tuhan juga. Ya tentu tidak bisa dipersembahkan dengan cara seperti domba dan kambing. Karena itu maka digantikan. Nah, digantikannya bagaimana? Ya, kalau kita melihat konsep penebusannya sudah dibangun waktu zaman Abraham. Tuhan sudah memperkenalkan konsep penebusan. Sebetulnya yang mesti dipersembahkan siapa? Ishak, anak Abraham. Tetapi ketika ketaatan Abraham itu sampai berani memberikan Ishak untuk dipersembahkan, Tuhan kemudian sediakan anak kambing jantan. Ya, jadi konsep penebusan, konsep digantikan itu sudah dibangun dari zaman sebelumnya. Dan ini kemudian sekarang menjadi ditekankan dan bahkan diritualkan. Bapak Ibu Saudari, anak sulung ini kemudian dalam pemahaman teks berikutnya kita melihat memang sebetulnya anak sulung itu harusnya dipersembahkan dalam pengertian nanti jadi pelayan Tuhan. Ya. Nah, tetapi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut lagi, walaupun pemahamannya semacam itu, kemudian boleh ditebus. Saya sudah tuliskan ayat-ayatnya tetapi tidak dibahas detail, bahwa nanti mereka akan diganti, boleh ditebus dengan 5 shekel. 5 shekel itu berapa sih Pak Jeffrey? Ya, kalau kita melihat perbandingan dengan Yusuf dijual sebesar 20 shekel, ya, berarti itu kira-kira harga budak. Di kemudian hari harga budak itu jadi 30 shekel. Jadi lebih naik katanya karena inflasi. Ya apapun itu, tetapi kita perhatikan penebusannya cuma 5 shekel. Berarti bahkan lebih rendah dari harga budak. Kenapa begitu? Ya, karena Tuhan tidak mau membebani orang Israel. Yang penting itu bukan nilainya. Yang penting itu ketika melakukan, ada kesadaran anak sulung itu sebetulnya milik Tuhan. Mestinya dipersembahkan untuk Tuhan dalam konteks pelayanan. Tetapi itu tidak perlu. Nanti kamu cukup memberikan 5 shekel sebagai persembahan anak sulung. Itu yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria ketika membawa Tuhan Yesus yang masih kecil itu ke bait suci untuk memberikan persembahan sulung ini. Dan kemudian uangnya diberikan sebagai persembahan buat pemeliharaan rumah Tuhan. Ya. Nah nantinya yang melayani kan tetap dibutuhkan. Maka kemudian dikhususkanlah bangsa atau suku bangsa Lewi ya untuk menjadi kaum yang khusus menjadi pelayan Tuhan. Ini sistem mereka lah ya, bangsa Israel. Tetapi pelajaran yang penting buat kita adalah waktu kita punya sesuatu yang sulung, misalnya mereka yang belum pernah kerja, kemudian menjadi bekerja, kan dapat income pertama dengan keringat sendiri bukan dari papa mama. Ya, ada kebiasaan orang-orang Kristen ya dalam rangka mau mengaplikasikan hal ini, persembahan pertama itu enggak dinikmati sendiri, tapi dipersembahkan buat Tuhan. Ada bentuk semacam itu. Bapak Ibu Saudari, saya tidak akan mendetilkan bentuk-bentuk konkretnya, tetapi yang terpenting adalah kita menjadi tahu ada konsep memberikan persembahan kesulungan. Dalam rangka apa? Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah membebaskan kita. Itu pelajaran intinya. Bentuknya nanti bagaimana, saudari bisa kembangkan, ya. Tetapi itu
yang intinya. Nah, saya ingin mengatakan, setiap kali kita ibadah minggu demi minggu semacam ini, mestinya menjadi perayaan mengingat bahwa Tuhan sudah membebaskan. Bahkan gereja-gereja kuno saat itu melihat hari Minggu itu sebagai Paskah kecil. Perayaan Tuhan sudah bangkit, perayaan bahwa Tuhan sudah menang, dan saya berbagian di dalam kemenangan itu. Jadi tiap minggu sebetulnya adalah perayaan Tuhan sudah menebus, Tuhan sudah menang, dan saya berbagian di dalamnya. Nah, sekarang tentang penebusannya, ya, kata padah atau penebusan itu berarti dasarnya itu menggantikan. Ya, nah kalau kita perhatikan ada unsur darah, ada unsur kematian, ada unsur menggantikan manusia. Ini ada. Bahkan tadi sudah saya katakan dari zaman Abraham, dibangun waktu zaman Musa, ditekankan lagi oleh Tuhan. Dan kalau kita tentu sama-sama mengerti, ini juga merujuk kepada Kristus. Pengorbanan di atas kayu salib. Dia mati. Sebetulnya kita yang mesti mati. Dia tidak berdosa mati. Untuk siapa? Saya yang berdosa. Kita semua yang berdosa. Itu sebabnya di dalam Markus pasal 10:45, Tuhan Yesus berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudari, sekarang ada anomali. Ini ditekankan kesulungan. Anak sulung milik Tuhan. Dan seterusnya. Tetapi kita melihat ada anomali ya. Ternyata misalnya bahkan di anak pertama, maksudnya Adam dan Hawa pertama, mereka punya anak-anak, Kain dan Habil. Persembahan Habil diterima, persembahan Kain ditolak. Kenapa ada dimensi kok anak yang lebih muda yang diterima? Kemudian Allah memilih Yakub daripada Esau. Allah memilih dan memakai Yusuf bukan kakak-kakaknya. Allah menjadikan Musa pemimpin bukan Harun kakaknya. Allah menjadikan Daud sebagai raja bukan ke-11 kakaknya yang lain. Jawabannya dalam Roma 9 ayat 13 dan 15. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Artinya apa? Walaupun kita membangun sistem-sistem, ya, kesulungan, mana lebih penting, mana lebih utama, tetapi tetap ada anugerah Tuhan, tetap selalu ada kedaulatan Tuhan di situ. Dan kalau Tuhan berdaulat, kalau Tuhan yang berkehendak, maka itu akan terjadi. Kedua, dari sejarahnya kita selalu melihat, memang Esau dia ngambil misalnya istri dari orang-orang sekitar, bukan menjaga kekhususan dari kaum keluarganya. Kemudian misalnya di Habil dengan Kain. Kain mempersembahkan yang kurang proper. Habil mempersembahkan dengan yang seharusnya, maka diterima. Jadi walaupun ada dimensi kedaulatan Tuhan, tetapi juga ada dimensi di mana Tuhan melihat juga orang-orangnya. Nah, sekarang saya akan menjadikan ini satu bagian aplikasi yang kuat yang kita bisa ambil dari apa yang kita pelajari hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudari, ini ada satu kalimat menarik ya, bahwa perjamuan kudus itu merupakan Injil berdasarkan kelima panca indera. Tulisan ini nanti bisa dicek ya di internet ya, kalau kita baca, ingin menekankan waktu kita menerima perjamuan kudus, itu sebetulnya penting menggunakan seluruh indera kita yang 5 itu. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Tetapi sebelum, apalagi, jadi saya rasa ini sih memang rancangannya Tuhan. Ini 2 minggu sebelum kita menuju ke perjamuan kudus. Tetapi kita muncul teks semacam ini dan kita bisa relate-kan dengan ritual yang akan kita lakukan di dalam perjamuan kudus. Coba kita perhatikan. Di teks-teks ini kita melihat berbagai dimensi indera itu dipakai untuk merelate kita dengan Tuhan. Kecaplah, perasa ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bagaimana kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Tetapi pemazmur dalam rangka puitisnya, dalam rangka puisinya secara poetik begitu ya, mengatakan kecaplah. Kenapa? Karena kalau kita makan makanan enak, kayaknya kita nikmat, kita senang, kita bahagia. Jadi kita diajak untuk menikmati Tuhan seperti itu.
Tetapi kemudian lihatlah, kita senang lihat hal-hal yang indah. Waktu kita menikmati Tuhan, kita sebetulnya bisa menggunakan seluruh panca indera kita. Kemudian muncul lagi manis janji Tuhan, bagai madu bagi mulutku. Kemudian sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum. Saya setuju dengan satu tulisan mengatakan bahwa kayaknya yang paling jarang digunakan dalam kelima panca indera kita untuk menikmati Tuhan adalah indera penciuman ya. Apalagi kita yang Protestan, yang Presbyterian. Kalau di Katolik kadang-kadang masih ada menyan ya, masih ada dupa ya. Sebetulnya itu rupanya kadang-kadang diperlukan. Kenapa? Untuk memberikan rangsangan kepada kelima panca indera kita tentang kehadiran Tuhan. Jadi kadang-kadang mungkin boleh-boleh juga ini ya bidang ibadah kita ya. Kalau lagi ibadah khusus tertentu, pasanglah wangi-wangian apa begitu ya. Untuk jadi berbeda begitu. Itu sebetulnya, lepas dari itu saya sih tidak terlalu peduli mau dikerjakan atau tidak. Tetapi kita mengerti ya bahwa sebetulnya itu adalah kita bisa menggunakan ya. Sekarang yang terakhir, di ayat yang terakhir. Ini lihat, tentang Tuhan Yesus Kristus, di satu ayat ini ada 3 indera yang dimunculkan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi Yohanes menuliskan apa yang saya tuliskan ini itu adalah kesaksian yang nyata. Sudah pernah kami dengar dengan telinga kami sendiri. Sudah kami lihat dengan mata kami sendiri. Sudah kami sentuh Tuhan Yesus itu dengan tangan sendiri. Dan kami berani saksikan itu. Dia adalah firman yang hidup. Bapak Ibu Saudari, bahkan di salah satu konfesi gereja-gereja dengan tradisi reform Presbyterian gitu ya. Ini Belgic Confession itu bagian dari pemahaman iman gereja-gereja reform Presbyterian di Belanda. Ketika menetapkan tentang sakramen ya dengan segala penjelasannya ini mirip-mirip lah, sangat mirip atau sama dengan kita Presbyterian, tetapi ada kalimat di tengah-tengah ya, saya sengaja beli italic, the better to present to our senses. Sakramen ini untuk membuat sense kita, indera kita mengalami, menikmati, dengan demikian kita bisa merasakan berkat dari Tuhan secara rohani dengan lebih nyata. Menarik ya? Saya rasa kita jarang mendengarkan penjelasan-penjelasan bahwa tubuh kita seluruhnya dan panca indera kita sebetulnya bisa menikmati Tuhan dengan lebih lengkap, menikmati Tuhan dengan lebih nyata. Dan di kesempatan mana itu yang paling nyata kita menggunakan semuanya kelima panca indera kita? Waktu perjamuan kudus. Coba kita bayangkan ya. Terus dari bayangkan dan ikuti. Ini sebetulnya adalah visual ya. Ketika saya ngomong walaupun kedengeran, tapi sebenarnya sedang ingin membuat kita membayangkan dan melihat. Waktu perjamuan kudus ya, di situ ada pendetanya yang mimpin, Pateo, pendeta kita ya. Kemudian kita lihat ada roti dan Pateo akan melakukan tindakan ya untuk semacam menggambarkan roti itu dipecah-pecahkan sama seperti Kristus waktu zaman dulu. Dan itu sebetulnya kita tahu sama-sama lambang tubuh yang dipecah-pecahkan bagi kamu, kata Tuhan Yesus. Jadi waktu itu dilakukan dengan visual kita melihat dan Pak Theo mengatakan ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Sebetulnya mestinya kita nge-sense begitu ya. Dengan penglihatan kita, dengan pendengaran kita, dan kita makin menghayati. Ini momen penting, ini momen sakral, walaupun ritual. Tetapi itu adalah kesempatan Tuhan menyatakan diri secara full. Dan itu adalah kesempatan kita menikmati secara lengkap, secara panca indera kita. Bapak Ibu Saudari, kemudian, nah ini yang memang kelemahan kita kan tidak terlalu bisa menikmati penciuman ya. Tetapi sedikitnya, waktu kita yang paling, ini wafernya itu kan nggak ada bau saya rasa ya. Tetapi jus itu ya adalah anggur-anggurnya. Kita bisa meresap penciuman kita dengan saat itu.
Ada satu penulis mengatakan dia tidak larinya ke anggurnya, ya. Dia mengatakan bahwa sakramen ini kita bisa nikmati di berbagai tempat, ya. Kita pada umumnya di gereja. Nah sekarang mungkin sebagian dari kita akan di rumah, ya. Waktu kita melakukan sakramen itu, penciuman kita punya kepekaan dan kesadaran. Ini kita sedang menghirup udara. Ada bau-bauan tertentu, itu memberi kesadaran kepada kita, kita masih eksis, kita masih hidup, kita masih bersama dengan Tuhan, diberi anugerah kehidupan. Kira-kira bisa juga ke arah semacam itu ya. Dan kemudian kita mengambil roti ketika dibagikan. Atau sekarang kita membuka sendirilah. Roti itu, anggur itu, kita pegang. Waktu kita pegang roti dan anggur itu, kita sedang pegang tubuh dan darah Kristus. Itu penghayatan kita. Dan kemudian kita diminta makan, masuk menjadi bagian dari tubuh kita. Itu adalah secara visual, secara lahiriah, kita sedang dibawa untuk mengajak kita sedang bersatu dengan Kristus. Kita sedang mengalami apa yang Tuhan Yesus alami dan kuasanya itu bekerja menjadi bagian dari kita. Dia mati, tubuhnya berdarah-darah, tubuhnya terhina-hina, tubuhnya tertikam-tikam buat kita. Dan ketika kita makan itu, kita minum itu menjadi bagian dari dalam diri kita. Sebetulnya itu bisa menolong kita menghayati saya bersatu dengan Kristus. Bapak Ibu Saudari, itu sebabnya saya mengakhiri dengan 3 pelajaran rohani berdasarkan teks kita hari ini. Yang pertama, theology leads to doxology. Di teks kita, tepat setelah dibebaskan dari Mesir, perintah Tuhan yang pertama adalah lakukanlah ibadah untuk mengingat aku sudah membebaskan. Lakukan. Jadi setiap kali kita beribadah, bahkan minggu demi minggu, devosi kita, ibadah pribadi kita melatih. Kita tingkatkan, kita nikmati dengan lebih baik. Yang kedua, semua ibadah kita harusnya membawa peringatan kepada Tuhan sudah membebaskan saya. Tuhan sudah memberikan Yesus Kristus kepada saya. Saya percaya kepadanya. Dan saya terus mengingat, bersyukur, menikmati karya penebusan dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, nanti kita akan nikmati 2 minggu lagi perjamuan kudus. Waktu kita menikmati perjamuan kudus, sakramen, bahkan sebetulnya waktu perjamuan waktu baptisan juga, walaupun cuma sekali begitu ya, itu kan sensis juga ya. Ada air yang mengalir, tangan, kita lihat tangan memberkati kita, begitu ya, dan seterusnya. Itu juga ada dimensi sensis kita. Coba saya akan mendorong kita, seperti tadi yang saya coba gambarkan, ya, gunakan semua panca indera kita. Keyakinan saya, kita akan lebih menghayati. Keyakinan saya, kita akan mendapat berkat rohani yang lebih besar. Manfaat yang lebih besar dari perjamuan kudus ketika kita alert ya, ketika kita menyiapkan diri dan kita dengan kesadaran dan kesengajaan. Semuanya itu untuk membawa saya menikmati Tuhan. Betul itu cuma roti. Betul itu cuma anggur. Betul ini adalah simbol. Tetapi semua itu menjadi demikian real buat kita. Karena kita di dalam pikiran kita. Di dalam imajinasi kita. Di dalam penghayatan kita. Kita sedang menikmati semua rohani. Semua hal rohani. Semua nikmat rohani. Semua berkat rohani. Yang nanti akan digambarkan dengan perjamuan kudus. Dan kalau kita melakukan semua itu. Maka kita akan punya kekuatan rohani yang lebih dari biasanya. Semoga Tuhan menolong kita dalam kita menghayati, mempraktekkan semua yang sudah kita dengar tadi.